Maaf, Tuan. Jika pengiriman, silakan masuk ke pintu belakang. Aku datang untuk makan. Staf pengiriman juga perlu makan, kan? Anda sebaiknya masuk dengan pintu belakang. Maaf. Saya tidak tahu Anda adalah pelanggan VIP kami. Saya benar-benar minta maaf. Silahkan ikuti saya. Faktanya, pria ini bukan hanya pelanggan VIP di sini, tetapi juga putra kandung presiden hotel ini. Dia bahkan satu-satunya pewaris perusahaan. Dan pacarnya tidak tahu hal-hal ini. Gadis itu masih mengira pacarnya adalah seorang pengirim barang. Tapi yang aneh menurut pacarnya adalah, bagaimana seorang pengirim barang seperti dia bisa memotong steak dengan profesional seperti itu? Pergi makan denganmu di tempat-tempat seperti ini. Aku tidak bisa mempermalukanmu. Biarkan aku berkata padamu. Sebelum datang ke sini, aku telah menonton banyak cara makan hidangan barat di internet. Bagaimana? Terlihat tidak buruk, kan? Gadis itu tersenyum-senyum, jelasnya dia telah percaya pada alasannya. Makan di hotel kelas atas seperti itu tentu saja menghabiskan banyak uang. Gadis ini sepertinya tidak mau membayar. Tapi dia juga tahu, sebelumnya pria ini telah meminjamkan uang kepada saudara-saudaranya. Memiliki kekasih yang kaya sepertimu, apa yang harus kutakut? Tentu saja aku akan selalu di sisimu. Jangan seperti itu, jangan bermain-main denganku. Meskipun dia berkata begitu, tapi dirinya pun tahu bahwa kali ini hanya dia yang membayar. Alasan gadis itu baik pada seorang pekerja pengiriman sepertinya adalah karena dia seorang ibu tunggal. Karena kegagalan pernikahan sebelumnya. Kali ini, dia hanya ingin mencari seorang pria yang baik yang tinggal bersamanya, itulah cukup baik. Tapi dia takut pria ini meremehkannya karena dia seorang ibu tunggal. Jadi dia tidak memberitahunya bahwa dia memiliki seorang putra. Gadis itu tidak tahu bahwa pacarnya sebagai pengirim adalah putra presiden perusahaan. Dia hanya takut pria itu tidak memiliki biaya hidup. Jadi dia memberi pacarnya 10.000 yuan. Nasi pecah ini jangan sering makan ya. Jika sering makan, tulang-tulang akan menjadi lemah. Jangan khawatir, aku masih bisa bertahan sampai didapatkan gaji. Biarkan aku membayar kali ini. Gadis itu tiba-tiba menjadi tidak percaya diri. Dia bertanya kepada pria itu apakah dia benar-benar tidak peduli bahwa dia pernah bercerai. Kamu tidak memandang rendahku itu sudah cukup baik, bagaimana bisa aku memandang rendahmu? Setelah dengar katanya, sang gadis inginnya bawanya ke rumah pria itu. Tapi mereka baru mulai hubungannya sekitar 5 bulan. Dia masih ingin menguji pacarnya sedikit lagi jadi dia tidak setuju. Di waktu luangnya, pria itu mengendarai sepedanya pulang untuk melihat. Dia melihat beberapa mobil mewah diparkir di depan rumahnya. Karena dia anak tunggal. Tempat parkir ini miliknya. Baru-baru ini aku sangat merindukan kalian. Tapi tidak bisa membawa kalian keluar. Tungguku ya. Baru buka pintu rumah, para pelayan keluar menyapanya. Tapi dia hanya ingin menyapa ibunya dulu. Jadi dia berlari ke kamar ibunya. Sampai di kamar, dia menemukan bahwa ibunya telah menggulung selimut di tempat tidur. Dia ingin memberi ibunya kejutan. Jadi dia segera melompat ke tempat tidur dan memeluknya. Si cantik. Saya sudah pulang. Siapa kamu? Aduh, kamu siapa? Sekarang sang ibu berdiri di samping. Pria itu segera mengerti. Dia mungkin pacar barunya. Pria ini tempatnya juga sangat ramah. Dia turun ke bawah untuk menunggu mereka membersihkan. Pria itu tiba-tiba pulang. Sang ibu tidak banyak pikir. Tapi dia dengan jelas mengungkapkan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pilihan teman ibunya. Sering datang ya. Nyonya Li, sampai jumpa ya. Ibu tunggal ini karena dia ingin menikah. Dia pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput putranya tetapi mengatakan itu adalah keponakannya. Putranya terdiam sesaat. Meskipun masih kecil, dia tahu segalanya di dalam benaknya. Tapi anak laki-laki itu tidak akan mengekspos ibunya. Sebaliknya, sangat sopan menyapanya. Hari ini adalah hari ulang tahun anak laki-laki itu.
Sang pacar ingin mengajak anak itu keluar untuk bersenang-senang. Namun, tanpa diduga, sang pacar dan putranya sangat senang bermain. Melihat mereka bermain bersama, orang luar mungkin akan mengira mereka adalah keluarga bahagia yang terdiri dari 3 orang. Ayo, ayo. Ibu, dia sangat baik. Semoga kencan Bu dan dia menyenangkan. Aduh, bocah nih. Pada malam hari dalam perjalanan kembali, dia pikir juga baik. Biarkan mereka berdua melakukan sedikit kontak. Jika pacarnya masih peduli tentang dia memiliki seorang putra, maka tidak cocok keduanya saling mencintai. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin banyak konflik yang dia rasakan. Jadi dia menghentikan mobil dan turun untuk menenangkan diri. Sang pacar melihatnya jadi mengejarnya. Sebenarnya Bai-Bai bukan anak sepupuku. Dia putraku. Sang pacar cuma bilang iya. Ternyata semua ini dia tahu sejak lama. Tapi dia tidak peduli. Karena dia juga anak seorang ibu tunggal. Jadi dia tahu bagaimana perasaan anak itu. Sebenarnya, sejak kamu tidak menerimanya sebagai putramu, dia telah sangat sedih. Anak ini akan berpikir bahwa dirinya yang menghalangimu bahagia. Untungnya, sekarang ketika semuanya sudah dijelaskan, perasaan mereka berdua tidak berkurang karena itu. Mungkin akan ada orang yang berpikir, pernah menikah, tapi masih ingin menemui cinta sejati. Maksud saya, jangan kehilangan keberanian dan kepercayaan diri untuk mengejar cinta sejati hanya karena Anda sudah menikah sekali. Akan ada saatnya ketika kita tahu apa yang telah kita hilang, apa yang telah kita lalui, untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan. Sampai saat itu, kita akan dengan mudah menyadari siapa cinta sejati kita. Itu akan membuat kita lebih cerdas dan lebih mensyukuri apa yang kita miliki.